ya. Untuk mencoba bersentuhan atau menyatukan gelombang dengan buku luar biasa Supernova Kota Baru, saya kira kita harus mundur dulu ke bulatan atau gelembung yang lebih besar, yaitu gelembung Suman Budi Santoso, dengan catatan harus ditulis dengan beragam baru ya. Tapi untuk memahami IDS Suman Budi Santoso, saya kira kita harus membuka lagi gelembung yang lebih besar, yaitu gelembung manusia Jawa. Untuk menemukan manusia Jawa, saya kira kita harus mengerti asal-usul dan sejarah dari yang disebut manusia. Kalau kita ingin tahu manusia, maka kita harus mau tidak mau mencari informasi dari yang bikin manusia. Kan begitu. Nah, nanti dari maunya yang bikin manusia ini baru kita ketahui beberapa konsep dasar kenapa dan bagaimana manusia diciptakan. Baru kita ketemu gimana. Kalau kita berangkat dari Bung Renville tentang sumbu pendek tadi, saya kira kita memang memerlukan pembelajaran kembali. Jadi ada orang berpikir pendek atau sumbu pendek, ada orang berpikir panjang. Itu tidak cukup juga karena kemudian dia harus berpikir konstan, karena panjang itu ruang, kalau konstan itu waktu. Setelah berpikir panjang dan konstan, tampaknya Anda bukan sedang berpikir panjang dan konstan saja untuk menemukan hakikat hidup. Anda harus berpikir lipat, karena setiap fakta sebenarnya ada lipatan-lipatannya. Anda akan tertipu oleh berita media dan medsos kalau Anda tidak mengerti lipatan di baliknya. Seluruh pembangunan negara ini juga tidak mengerti lipatan, dia linier, pendek. Semua pembangunan, semua konsep, bahkan ilmu-ilmu modern itu pendek, paling pol menengah, tidak terlalu panjang, dan tidak mengerti lipatan. Setelah lipatan ternyata tidak cukup. Kita ini sebenarnya kan sedang berlari di stadion. Semua orang berlari di stadion muter, sehingga orang kehilangan pengetahuan apakah benar yang di belakangmu itu orang yang lebih belakangan dari kamu. Sebab kamu baru berputar 2 kali, yang di belakang kamu sudah 12 kali dia muter. Sehingga juaranya saya yang kelihatannya di belakang kamu. Kan begitu. Jadi hidup ini sebenarnya berputar di stadion. Tapi ternyata kalau setelah lipatan itu adalah putaran, belum lengkap juga, karena hidup ini tidak datar. Dia bukan lingkaran tapi bulatan. Dia bulatan. Jadi kalau bulatan itu ada dialektika yang lebih menyeluruh. Jadi kalau lingkaran itu cuma datar, terus ada bunderan. Kalau bulatan itu ada random dari lingkaran-lingkaran yang tidak terbatas jumlahnya. Ini kalau mau ngomong cara berpikir. Dan kita sekarang semakin lama semakin dekaden, dan semakin modern semakin dekaden. Semakin Anda kuliah, semakin Anda tidak mengerti. Tapi ini tidak merupakan anjuran untuk supaya Anda berhenti kuliah. Anda berhenti kuliah untuk tahu kelemahan-kelemahan ilmu modern. Kalau kita pakai itu tadi, pertama, setelah kita jadi hidup ini, misalnya kalau beliau tadi mengatakan ada organisme diam dan ada organisme bergerak. Ya, dan itu sebenarnya pandangan kalau dalam fotografi itu medium shot atau bahkan close up. Kalau Anda pakai long shoot, sebenarnya tidak ada yang diam, tidak ada yang statis, tidak ada yang datar dalam hidup, apapun saja. Hidup ini selalu bergetar dan selalu mengalir. Getarannya itu mengalir dan alirannya itu bergetar. Sebenarnya seluruh hal itu begitu. Demikianlah cara berpikir, demikianlah membangun negara, demikianlah memahami rakyat, demikianlah memahami umat, demikianlah bergaul dengan orang lain, demikianlah nanti Anda bersuami istri. Memahami istri itu sampai hampir mati Anda belum selesai meninggalnya dan membuatnya. Jadi kalau bertengkar itu sangat wajar. Kalau tidak bertengkar berarti tidak saling ingin tahu satu sama lain, hanya memanfaatkan keenakan setiap malam. Dan memang enak kan? Oke, jadi tidak ada yang diam sebenarnya. Oke, ini kita akan kembali tarik garis kepada Tuhan ini bikin apa ya? Katakanlah Tuhan itu
X ya, terserah Anda mau memahaminya melalui Tripitaka, melalui Bhagavad Gita, melalui Quran, melalui Injil, melalui Taurat, Zabur, terserah Anda. Tapi pokoknya ada yang kita sebut Maha X, Tuhan. Nah, Tuhan itu bikin sesuatu. Asal usulnya karena dia, katakanlah kalau pakai perspektif manusia, karena dia tidak ingin sendirian. Saya ingin bercinta, saya ingin punya objek, saya ingin punya subjek yang lain. Maka saya memancarkan diri saya, dan pancaran saya itu namanya cahaya. Kemudian cahaya itu saya puji sendiri, karena itu memang melegakan hati saya nggak sendirian lagi. Kalau dalam Islam disebut Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Nah, cahaya terpuji ini kalau Anda orang Islam disebut kun, itu cara Allah menciptakannya itu bilang kun, jadiyo. Terus fayakun, maka jadilah. Jadilah ini selama 14 abad Quran diturunkan, diterjemahkan sebagai wis dadi. Padahal tidak ada barang yang wis dadi. Tidak ada barang yang sudah jadi. Jadi terjemahnya bukan jadi maka jadilah, tidak. Jadi itu disebut Tuhan sendiri seperti kalam bil basar, itu artinya sekejapan mata. Dia bilang kun, kemudian berlangsunglah cinta itu sekejapan mata. Tapi sekejapan matanya Tuhan itu adalah 2 juta tahun di Sangiran, 4 juta tahun di Kabul. Jadi jadilah itu terjemahan yang menurut saya tidak mendekati faktanya. Yang mendekati faktanya itu adalah berlangsunglah. Jadi sekarang itu sedang berlangsung kun tadi itu. Kalau Tuhan bilang saya menciptakan alam semesta dalam 6 hari, jangan percaya. Itu kan untuk Anda. Itu kan seperti Anda nuntun anakmu sing cilik memperkenalkan benda-benda yang kelihatan kepada anakmu dengan bahasa anak itu. Tapi tidak benar-benar Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Usianya dari jeret itu beres, gitu kan? Nah, 6 hari itu supaya Anda paham, supaya makhluknya itu paham. Jadi sekarang itu sebenarnya sedang fayakun. Jadi bahasa Arabnya, mohon maaf Pak Redil, ini saya agak bagus soal bahasa Arab karena asumsinya rata-rata tidak bisa bahasa Arab. Meskipun saya salah mungkin. Fayakun itu artinya maka berlangsunglah, ya. Kalau jadilah terus jadilah, itu bukan fayakun tapi fakana dalam bahasa Arab. Nah, Allah tidak pernah bilang kun fakana, tapi kun fayakun. Fayakun itu tetap berlangsung sampai sekarang ini sedang berada dalam atau di tengah keberlangsungan kun itu. Itu ya. Oke. Ini kalau ini supaya kita punya, saya merasa bahwa saya untuk menjelaskan ini harus memaparkan cara berpikirnya, cara melihatnya yang dinamis, yang tidak pernah ada diam tadi. Sekarang semua dunia dilangsungkan dalam kediaman dan kediaman. Pokoknya harus liberal, titik, mandek. Kerengan harus yang konservatif. Terus di tengahnya harus moderat. Moderatnya yang meneng, diem. Ini Ahok, ini Anies. Ahok adalah Ahok yang diem, statis. Anies adalah Anies yang statis. Kalau di dalam Ahok ada Anies, di dalam Anies ada Ahok. Sebenarnya mereka tidak ada bedanya, gede-gede, mirip-mirip saja. Kalau Anda mempelajari sedikit dengan dinamis, Anda pelajari Anies ketika para Madinah, Anda pelajari Anies di Taman Yuwono 19 Dagen situ, itu mbahnya Anies. Saya ini teman mbahnya Anies. Jadi rasa ngejak aku macam-macam. Aku mbahnya aku ini kan gitu. Artinya saya itu berteman baik sama mbahnya Anies. Setiap pagi saya berdialog, subuh-subuh itu di Kadipaten dan seterusnya. Saya ingin mengatakan sama Anda jangan ikut statis. Tidak ada statis. Tidak ada, oh ini penyair religius, ini penyair sosial, tidak ada. Di dalam sosialitas ada, dalam kepenyairan sosial ada religi. Di dalam religiusitas pasti harus ada sosialitas, tidak boleh religi tanpa komitmen sosial, tidak bisa dekat sama Tuhan tanpa ngajak orang lain. Tidak ada kesolehan pribadi, terus ada kesolehan sosial. Itu pasti idiom atau terminologi ciptaan manusia modern yang statis tadi. Masa ono kesolehan
terus ono persoalan sosial. Loh kalau tidak soleh sosial ya bukan soleh, bukan terus soleh pribadi, ya bukan. Gitu, ono. Jadi terminologi modern itu lucu-lucu dan bodoh-bodoh. Ya, nah saya tidak menganjurkan Anda untuk memahami buku Sutonoyo ini dengan kemerdekaan modernisme itu. Nah, sekarang saya kembali, supaya tidak terlalu lama, saya kembali ke awal penciptaan. Manusia itu diciptakan sebagai subjek yang paling utama sesudah Tuhan sendiri, bukan objek. Subjek, jadi fa'il kalau bahasa Quran fa'il. Jadi Allah sendiri terus menciptakan Allah yang lain yang berasal dari dirinya sendiri disebut manusia. Sebelum itu ada unsur-unsur yang dia ciptakan. Pertama Nur Muhammad dari cahaya. Cahaya itu kemudian oleh Tuhan diselenggarakan deformasi. Ada putaran ada kumparan-kumparan. Kemudian ada muncullah berbagai unsur, ada energi, ada frekuensi, kemudian sampai ke benda itu pun macam-macam. Kalau Cina mengatakan ada kayu, ada api, ada logam, tanah, ya terserah. Kalau Jawa ini macam-macam orang pendapatnya dan penemuannya. Tapi intinya manusia itu satu-satunya subjek sesudah Tuhan sendiri yang punya seluruh kelengkapan ciptaan, seluruhnya. Jadi di dalam manusia ada setan, ada malaikat, ada potensi setan, malaikat, iblis, logam, api, tanah, semua ada pada manusia. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau baca buku ini lahir dari manusia yang masih manusia, jelas ya? Bukan manusia yang terpenggal menjadi sarjana. Bukan manusia yang cacat menjadi ulama, manusia yang diamputasi menjadi intelektual, cendekiawan, pejabat, itu amputasinya habis-habisan. Nah ini buku lahir dari manusia dengan kelengkapan dan keutuhan manusia sebagaimana yang dulu Tuhan maksudkan. Itulah iman Budi Santoso. Ini saya tidak ada urusan puji-memuji. Tidak ada urusan. Mas Iman itu kapten. Ya toh, tak usulin untuk pakai BlackBerry kayak Samsung, ya iso nanti saya jadi angel banget menjadi Mas Iman. Sementara kan saya jagoan teknologi. Grup WA iso, BlackBerry ratau, kalau tidak, musuh isi SMS. Masih mending tapi debar daripada ungu yang SMS pun tidak bisa, Rendra tidak bisa SMS sampai akhir hayat. Bayangin Pak Umar Khayyam sampai meninggalnya moh sing jenenge keyboard moh, sing jenenge tik ya ceplek. Dan saya kira dia takut kehilangan keutuhan kemanusiaannya kalau pakai komputer yang gitu. Karena memang ada efek-efek mental, ada efek-efek ilmu, ada efek macam-macam. Nah, dari situ teman sekalian, saya ingin melangkah lagi. Maka kalau sekarang ini misalnya akan ada konferensi Tuhan yang bikin ada 7 langit, kita di bawah langit pertama. Tuhan bikin ada makhluk-makhluk yang juga punya kelengkapan tapi tidak selengkap manusia. Jadi misalnya, oke, biar kalian makhluk-makhlukku ketemu di langit 3. Tolong pilih siapa utusan di antara kalian. Terus malaikat rapat memutuskan yang diutus Jibril. Orang Jawa Joborolo. Kalau orang Jawa modern, Jawa sekarang Jabroil. Kalau dulu Joborolo. Kalau Mikael Mokoholo, kalau Israfil Rosolopolo, kalau Israel Rojorolo. Oke, Jawa itu jeneng dhewe. Dan orang Jawa yakin janjane Gusti Allah itu dia Joborolo kuwi. Masalahnya cuman kompromi dengan orang Arab. Kalau orang Arab kan setengah mati ngomong Rosolopolo kan angel. Terus kita menyangka nama aslinya adalah Jibril. Dan seolah-olah Arab lebih tua daripada Jawa. Padahal Arab itu hanya cucunya Nabi Ibrahim, sementara Ibrahim adalah cucu kita. Jadi kita lebih tua jauh. Sangiran jelas toh, dan jika pun lebih tua lagi.
lupa lagi, semua saya tidak hafal namanya. Oke. Dari situ terus sekalian, kalau Tuhan menyuruh kita rapat, makhluk-makhluknya rapat, tentu saja Tuhan tidak jadi makhluk itu pertama materi. Materi pun ada logam, ada unsur, sampai manusia menemukan ada kimia, ada asam, ada basa, ada sulfur, ada feri, sampai ada feri sulfat, ada asam sulfat, H2SO4, ada Fe2SO4, ada macam-macam. Terserah manusia menggagasnya. Itu kan semua ijtihad, seperti kalau orang Arab bilang ahad isnan sulata arbia, kalau orang Jawa yang menemukannya kan legi paling kuat bagi kliwon. Dan kita sekarang memakai Arab dan Barat. Nah, gitu. Ya wis ora apa-apa, wong Jawa ngalah. Wis ora apa-apa timbangane Jawa, wong sak dunya dikongkon melu Jawa kan melu ndase. Itu basa, jadi bayangkan pidato 17 Agustus nganggo basa Jawa halus. Nek ana presiden sing iso iki wah berarti ampun tenan ya. Terus mesti ra iso. Oke. Maka dari malaikat mungkin dipilih Jibril, dari kaum jin dipilih Ifrit ya. Nanti dari ada makhluk dengan gradasi yang berbeda-beda. Tapi tidak ada utusan pohon, tidak ada utusan batu ya. Kan makhluk kan ada benda berketumbuhan berdarah daging, benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu, benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu, berakal sehat. Nah, manusia punya kelengkapan 5 tadi itu. Nah, ada beberapa yang lain punya kelengkapan 5, tetapi tidak sesempurna manusia. Kalau manusia betul-betul utuh sebagaimana Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Israel disuruh bikin Adam, itu modelnya adalah tuh jadi Tuhan ngelegi, wis kowe gawe manusia kaya aku. Akhirnya Israel bikin Hojorola itu bikin patung Adam itu persis seperti Tuhan. Yang ditampakkan kepada Arab, Anda tahu ya, kalau Tuhan tampak itu jangan dipikir Tuhan begitu betul. Itu terserah dia menampakkan diri seperti apa. Anda jangan tertipu, itu namanya subjektivisme. Anda jangan berpikir objektif material. Karena kalau Tuhan mau bikin, kamu percaya bumi datar atau bulat? Bulat ya sudah. Kalau Tuhan mas sayang, ya sudah tak bikin bulat di matamu. Terus kamu apa? Datar ya sudah. Daripada kamu pusing, bumi saya bikin tampak datar di matamu. Tapi aslinya bulat apa datar kan Tuhan sendiri ya. Terserah dia. Atau dia bikin sedetik datar, sedetik bulat, sedetik Tuhan. Terserah dia. Kalau dia marah sama kamu, nanti dibulin terus. Karena kamu tuh agak ngeyel sama Tuhan agak manggil. Begitu kamu bilang bumi datar, sama Tuhan dibikin bulat terus. Gitu. Jadi Tuhan itu sudah, pokoknya ada dia itu alhamdulillah. Kalau nggak ada dia bayangin nggak enaknya hidup. Kan kita ini kan putus asa tiap hari. Kalau nggak ada Tuhan kan mau apa kita? Kan syukur ada Tuhan sehingga putus asa itu bisa kita tumpahkan ke dia gitu. Kan gitu kan lumayan kan gitu. Mau bagaimana Indonesia ini mau apa juga? Kalau nggak ada Tuhan kan kita bunuh-bunuhan satu sama lain kan gitu. Oke. Nah, kemudian ada utusan dari makhluk di bumi. Siapa di antara bangsa-bangsa dan suku-suku di bumi yang paling manusia, yang paling belum teramputasi dan terpotong-potong, yang tercacat-cacat, yang masih utuh otaknya, pikirannya, hatinya, frekuensinya, cintanya, jasadnya ya. Dari seluruh bangsa-bangsa, mohon maaf, akhirnya semua, kalau Anda baca buku itu, ini cerminan bahwa bangsa Jawa adalah bangsa yang masih lebih utuh dibanding bangsa-bangsa lain di dalam eksistensi kemanusiaannya. Kelengkapan perhatiannya terhadap segala sesuatu, manusia Jawa paling utuh. Nah, jadi berarti dari bangsa-bangsa di dunia yang akan diutus ke langit ketiga adalah bangsa Jawa. Tapi bangsa Jawa harus milih siapa di antara bangsa Jawa yang diutus untuk rapat di langit ketiga. Akhirnya bangsa memilih Iman Kutusakuso. Siapa juga? Terus siapa? Saya tanya siapa juga? Siapa yang merhatiin dada paru? Siapa yang orang Jawa yang masih mikir gayam? Sopo? Tidak ada. Hanya dia. Aku kenal dia kelas 1 SMA tahun 1970 bulan Februari. 1970 saya kelas 1 SMA.
69. Dan saya masih pakai celana pendek, dan saya masih minder melihat, ya Allah, ini punya Erin ini gitu. Nah, kalau datang kan pakai buku itu, bawa buku yang isinya puisi semua. Dan itu bikin kita semua tidak percaya diri. Wah, kayak terom, ya usianya kayak nanti masuk sabana lagi. Pokoknya yang namanya Iman, Budi Santoso, Teguran Sastrawan, dan bapaknya Ririn, yaitu Mas Warno Pragulapati, itu 3 malaikat yang kita nggak bisa menjangkaunya. Dan sampai hari ini saya tidak menemukan orang yang lain kecuali yang memang saya temukan pada bulan Februari 1969 itu. Dia adalah Iman Budi Santoso. Dulu sampai sekarang dia seperti ini. Utuh. Terus orang tedas tapak kaluning tadi. Terus ono globalisasi modal dewe. Ono Orba, Orla, reformasi, ora terpengaruh. Mas Iman tetap utuh dari dulu sampai sekarang. Saya ingin saya agak buka hati. Mas Iman ini pernah tori tirakat menjadi gelandangan sekitar 2 tahun. Gelandangan dalam arti yang sebenarnya. Orang gelandang, orang gelandangan, nek Wiranto jadi tukang becak beberapa menit. Itu orang politik. Kalau Mas Iman benar-benar gelandangan, benar-benar gelandangan. Jadi ora adus, ireng, lentek ora karuan ya. Dan saya pada suatu hari 2 kali Mas aku dulu Mas Iman. Mas Iman itu, sok langsung berarti Mas Iman. Dengan kurawan lereng. Iya Mas itu ya. Saya waktu itu sudah punya jeep Willys laras kan. Nah, ketika suatu hari rasa awal, terus aku nekat, aku Mas yang melu aku Mas Iman akhirnya naik mobil saya ajak ke Batang Puluhan, mandi di sana, gini, malamnya tak ajak ke kantornya Mas Teguh, ya dan seterusnya. Anda tahu nggak? Saya kan tidak punya feodalisme, saya kan tidak pernah bilang gelandangan itu begini, kalau orang kaya begitu, ulama ini tidak ada. Saya taunya manusia, dan yang saya cek adalah kemanusiaannya. Dan Mas Iman itu naik mobil saya, ini aku level dari dan mobil jadi letak kerang-kerang kaya ya, jeep saya. Tapi yang saya tidak pikir itu, yang saya takjub itu, loh Mas Iman ini gila. Jadi dia sedang baca KR ngadeg jejer-jejer ya loh Mas, papan ya. Mas Iman sedang baca di situ. Yang saya kagum itu, Mas, aku gelandang kaya kowe, seminggu aku wis nesu. Bajingan negara asu. Jadi gelandangan. Ini koncoku jari ini solider, toleran. Melihat temannya jadi gelandangan nggak ada yang menyantuni kan gitu kalau saya. Mas Iman enggak. Mas Iman itu pikirannya jernih, pengetahuannya mengenai negara, masyarakat semuanya sip. Pikirannya, hatinya orang mangkel. Jadi menjadi gelandangan 2 tahun tidak membuat dia marah Mbak Nana. Dan membuat dia marah kepada negara. Dan aku tahu mobilku mogok ning Nganjuk ning tengah alas. Kuwi orang-orang sing belum leren dulu. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi tidak satu pun mobil mau menolong. Aku ki jalan ning pinggir dalan mobil mogok. Dan aku langsung mesuk bajingan. Aku kon pengajian rono rene. Sapa sing ora tak tulungi kedonga mbok tulang bawang. Sampai tak tulungi kabeh modal tak kei aku ning butuh ban gembos. Aku nesu hati saya Mas. Akhirnya yang menemukan saya pun jam 3 pagi. Jadi saya itu dicoba dikasih ujian mobil mogok tengah malam di pinggir hutan itu nesu. Mas Iman 2 tahun jadi gelandangan misi, pikirannya jernih. Maka kalau buku Sutonoyo ini lahir, itu saya tidak heran sama sekali. Oleh karena teman sekalian, Sutonoyo ini mempermalukan UGM, mempermalukan semua universitas, mempermalukan semua dokter dan profesor. Betul? Kita nggak usah bermimpi UGM akan memberi gelar dokter honoris causa. Kita yang malam hari ini secara resmi kita rakyat melantik
Iman Budi Santoso adalah Doktor Honoris Causa. Inilah surat-surat teman saya. Sembuh misalnya surat-surat. Ini bagi kita, ini buku harusnya hasil penelitian S3 itu pun dalam waktu yang sangat lama. Nah, oke. Tentu saja kita tidak menjadi lebih besar karena dia doktor honoris causa. Dia tidak juga jadi kelambi doktor honoris causa itu ya cukup untuk gedenya Mas Iman. Oleh karena itu kita tidak puas dengan doktor AC-nya Mas Iman. Kalau kita cari ke Jawa Mas, mungkin beliau bisa kita sebut seorang Panembahan. Ya. Panembahan itu agak sedikit ada hubungannya sama birokrasi, maka mungkin dia begawan lebih rohanian. Tapi begawan kan peran sosialnya hanya mengayomi orang pinter, kawruwe dhuwur, jero, ditakoni wong jawab gitu ya. Tapi menurut saya dia punya spesifikasi melebihi begawan dan Panembahan. Dia seorang empu. Iman Budi adalah seorang empu agung Iman Budi Santoso. Ini Mas, yang saya punya. Kenapa empu? Kalau empu itu misalnya empu gandring, empu supo anom, yang bikin Kiai Sangkelat, yang bikin Kiai Nogogo, itu seorang empu. Empu itu kalau Anda mempelajari bagaimana empu bikin keris, Anda tidak bisa membayangkan ada manusia modern yang mampu melakukan seperti itu. Itu tidak hanya lakunya, tidak hanya bagaimana merasukkan kasepuan dan kasekten ke dalam keris itu, ya. Tapi bahwa dia punya ilmu untuk memilih logam mana yang untuk keris, logam mana yang untuk pedang, logam mana yang untuk pisau. Karena tiga-tiganya itu 3 level. Kalau pisau, cangkul itu untuk cari makan, itu masih masalah yang sangat rendah. Kalau pedang itu untuk menjaga keamanan, kalau keris adalah untuk kemuliaan dan kesaktian batin manusia. Dan seorang empu tahu persis. Jadi sekarang, jadi sudah 2 gelar ya, dokter honoris causa, lebih tinggi lagi, Empu Agung Ki Budi Santoso. Dua. Yang ketiga gini Mas, sekarang kalau kita pakai terminologi lagi, jadi Mas Iman, jadi dunia ini kan kekayaannya luar biasa dari itu. Jadi Indonesia itu kan tambang emas, tambang emas. Dan Mas Iman ini kan kalau di antara logam-logam, saya kira dia emas. Ya, pokoknya logam mulia. Nah, Mas Iman ini emas yang ada di tangan seorang empu masalahnya. Jadi produknya itu benar-benar emas yang dijadikan produksi nilai hidup yang tinggi nilainya, entah itu hiasan, entah itu keris, entah itu apapun. Tapi pokoknya emas yang jadi. Sementara kalau saya melihat diri saya, aku ini logam. Kuwi ora cocok. Sok dinggo nambal udah mobil, sok dinggo ganjel menari, kan gitu fungsi saya. Saya kan tidak cocok ini anunya, apa namanya, eksistensinya. Saya ini logam yang diiris-iris, digerendo, difungsikan sesuai dengan kemauan masyarakat. Ya tak? Kan cuma itu pun saya. Ono wong rabi 6 tahun rameteng-meteng, aku kon usah-usah ya, ono wong dagang ora iso ora laris-laris, aku penyebul ben laris. Oh, semua keperluan sehari-hari masyarakat itu saya adalah logam-logam mediocre, jadi logam bukan mulia yang dipakai untuk keperluan yang bermacam-macam. Jadi kalau orang mencari di mana letak saya, tidak ada. Saya ada di mana-mana tapi tidak ada di suatu tempat. Karena kadang di rodone mobil, kadang di lesnya kuda, kadang menjadi tapelnya kuda itu saya. Gitu loh. Itulah perbandingan saya dengan Mas Iman. Kalau Mas Iman ini emas yang ada di laboratorium si empu itu, dan produksinya adalah keris-keris ilmu yang luar biasa dan konstan dari tahun yang saya kenal 60-an akhir sampai 2017. Mas Iman adalah emas yang bersih, yang jeling, yang bercahaya dan tidak dikotori atau diracuni unsur-unsur apapun selama sejarah ini berlangsung. Itu teman sekalian.
ini saya sangat merekomendasi. Dan Mas Iman, jangan dipikir malam ini tok saya ngomong mengenai Sutonoyo, aku iki wis pidato Sutonoyo ning ndi. Wis aku ning Makyang iki wis tak pameri ning ndi. Gitu loh, wis alang-alang gitu. Jombang iki jeneng kembang. Dan saya kemarin Makyang kita di Surabaya, di Bea Cukai, di Angkasa Pura, terus tak sebut siapa itu Mas, bahwa Jawa Timur itu dilumuri Arab. Kalau dipilih Arabnya ternyata dia lebih Jawa daripada Jogja dan Solo. Karena Jogja Solo kan anaknya Jombang, kan begitu. Jadi saya itu Jombang ketutupan selawat. Selawat itu kok Belinda, Jepur lebih tua daripada Jogja dan Solo. Kan Jogja kan baru kemarin 2 abad setengah lah. Dan Jombang kan dari dahulu. Bahkan jauh sebelum Jombang kedatangan Arab, yang datengin Arab-Arab ke Jombang kan banyak Gus Dur. Transmigran dari Demak, dari Semarang datang ke Jombang, oleh buyut saya ditampung, dikawinkan, diusahakan tanah, bikin pesantren dan seterusnya. Jadi saya ini aslinya bukan Selamat, aslinya saya ini Jombang. Jombang itu titik koordinat terpenting dari seluruh sejarah Jawa itu. Anda harus tahu titik Jombang, Malang, Sidoarjo, Tuban, Blitar itu kalau ada lumpur di sana sebenarnya karena struktur 5 itu tadi. Tapi ini soal lain. Nah, jadi saya senang sekali Mas Iman membuat buku ini luar biasa dan saya akan dalam ini Mas coba Mas. Ini ya royalti nih. Ya tentu sekalian masih banyak yang saya bisa kontribusikan kepada Anda semua melalui bukunya Mas Iman. Tapi saya kira waktu saya sudah sangat saya langgar. Saya kembalikan kepada Anda.